Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kali ini kita akan bahas sebuah rukas atau bisa disebut bandul ya, atau bisa disebut juga crankshaft dalam bahasa Inggrisnya. Di sini saya ada contoh 3 rukas ya. Ya, kita sebut aja rukas ya, biar lebih enak bahasa pasaran ya. Bandul juga sama aja bahasa pasaran. Jadi kita nanti akan bahas ketiga ruas ini perbedaan, dan soalnya ini sama-sama punya motor Honda Sport ya. Jadi ini dari yang paling tua itu yang paling sini, paling kiri, nah paling tua, terus paling paling agak tua ini paling muda kayak gitu. Nah, jadi ini bapaknya itu, dan nanti kita akan bahas perbedaan stangnya. Nah, ini panjang stang beda, panjang as, dan juga lain-lain. Nah, gak usah basa-basi, langsung saja kita bahas yang paling tua ya. Nah, di sini ada Kruas GL series ataupun GL 100, terus GL Max tapi yang nyutek ya. Ini kan GL Max series, GL 100, nah, kayak gitu. Ini GL Max tapi yang udah nyutek ya. Yang udah nyutek itu yang baut bak magnetnya itu ada berapa itu, 8 ya, 8. Kalau yang series kan baut tutup magnetnya atau bak magnet itu cuma 4. Nah, jadi yang tutup magnetnya, bak magnetnya itu sama punya Mega Pro. Nah, kali ini ada Kruk As ataupun bandul Mega Pro. Nah, ini semuanya masih standar kayak gitu. Nah, jadi kita ke paling tua dulu. Nah, ini kita kayak gini ya biar lebih jelas. Bareng-bareng aja, bareng, nggak usah paling tua. Nah, kita bisa bedakan nanti, beda no dewe lur. Yes. Kalian jomplang terus ya. Bentar. Biar jelas. Nah, ini lah ya. Nah, ini kan kelihatannya yang paling besar itu yang mana. Nah, jadi yang paling besar itu yang punya Mega Pro. Ini punya Mega Pro, tapi untuk langkah itu sama saja. Untuk langkah ya, apa itu langkah? Langkah itu seperti stroke up, jadi langkah itu tinggi, nah, gitu. Ini langkahnya 49,5 kayak gitu. 49,5 Mega Pro, GL Newtek, GL series ataupun GL series, nah kayak gitu. Nah, kalau masalah berat, itu yang paling berat Mega Pro. Nah, kalau ini samalah GL series, GL Newtek, cuma berbeda di stang. Nah, kalau masalah berat itu yang berat Mega Pro, paling berat Mega Pro. Nah, tapi dari ketiga bandul ini yang paling berat tetap saja menahan rindu ya, daripada ketiga ini. Nah, dari ketiga kulkas ini yang paling berat adalah menahan rindu. Meskipun Mega Pro paling berat, tapi masih berat menahan rindu. Nah, bisa kalian ingat-ingat. Ya, kita kembali ke topik lagi. Jadi yang paling berat itu ini Mega Pro. Ini kan daunnya kelihatannya daun kulkas. Kalau masalah pen ini sama-sama aja, nah, kayak gini. Ini kan masih ke sini, masih dapat asnya, ini kemakan ini, kemakan apa namanya, as, nah kayak gitu. Ini juga sama. Nah, tapi untuk yang udah tiger itu udah naik, itu nyampe sini, nyampe garis daun yang ini. Nah, itu ciri-ciri cara membedakan Mega Pro dan juga tiger. Untuk stang, nah kayak gitu. Stang itu ini ya, stang seher. Nah, teman.
Ketiga stang ini, yang dua ini sama, yang ini paling beda. Nah, jadi GL series itu, stang series itu pendek, itu ukurannya 103,5. Jadi selisih 2 mili sama stang newtek. Kalau stang newtek itu 105,5. Nah kayak gitu. Jadi selisih 2 mili lebih pendek. Jadi kalau mau pakai yang selembaran, kebanyakan pakai stang series. Nah, kayak gitu. Dan untuk gigi ini sama saja, panjangnya sama, gigi ini gigi rotor oli. Nah itu sama saja, sama, semua sama. Untuk besar ini klaker, tempat klaker, diameter dalam klaker itu sama saja, yang membedakan diameter luar. Kalau Newtek sama Mega Pro sama, yang series beda untuk klaker. Nah kayak gini loh, diameter luar klaker ini loh. Nah ini diameter luar, ini diameter dalam, nah kayak gitu. Nah, di sisi rotor oli itu sama, tapi di sisi magnet itu beda. Ini yang magnetnya. Untuk as magnetnya, kalau dipasang klaker sama gigi sentrik itu kayak gini. Ini sama, Mega Pro Newtek itu sama, plug PNP. Tapi untuk seri itu lebih pendek. Nah, soalnya magnetnya udah beda. Itu lebih pendek dia. Jadi kan banyak ya pertanyaan di YouTube, di WA saya, di MIG, dan juga lain-lain. Nah, itu berarti kalau bandol Tiger ataupun Mega Pro dipasang di GL series itu harus rubah apa mas? Ya jadi yang dirubah itu harus as magnet. Untuk sana nggak perlu. Nah as magnet itu wajib rubah, soalnya nanti magnetnya akan menggunakan punya series. Nah jadi dipotong terus dibuatkan rumah sepi lagi. Tapi sebenarnya untuk ini baut 12, ini 14 untuk baut kulkas ini. Tapi kalau dikasih 14 itu kan lebih kuat, dia lebih gede bautnya kayak gitu. Nah, jadi untuk perbedaan as itu kayak gitu. Tapi untuk ini itu sama aja. Untuk diameter dalam laker. Jadi laker ini dipasang di sini bisa, laker ini dipasang di sini juga bisa. Nah, ini diameternya sama, diameter dalam, cuma yang beda diameter luar. Jadi ini seumpamanya GL ada Kruas Mega Pro mau dipasang di series. Nah, kita nggak usah bubut rumah laker di kerengkes. Nah, kerengkes itu bak kerengkes itu loh ya, yang yang tengah ini kerengkes kanan, kerengkes kiri itu yang nomor mesin ya kayak gitu. Nah itu namanya kerengkes. Nah ini saya ada contoh cuma di bengkel, jadi ini kan pembuatan videonya malam, jadi kurang tepat lah kalau saya langsung ke bengkel, soalnya udah malam-malam. Nah ini kan video dadakan. Nah kayak gitu, jadi kalau ini dipasang di sini itu bisa. Jadi kita kembali lagi, Kruk As Mega Pro dipasang di series. Nah itu tinggal ganti lakernya aja, laker ini diambil, ini dipasang di sini, terus potong magnet. Tapi nanggung menurut saya kalau pasang Mega Pro, padahal Mega Pro di GL series. Ya gak apa-apa kalau mau kedepannya ada niatan di up atau di stroke up, gak apa-apa. Tapi kalau mau dibahas Mega Pro aja gak usah. Nah kayak gitu, soalnya nanggung untuk langkahnya karena sama, cuma beda berat. Apa sih mas beda nih bandul lapot karo enteng? Nah ini menurut pengalaman saya ya, mungkin para suhu-suhu Kruk As bisa koreksi jawaban saya. Dia itu kalau bandulnya lebih berat, balance-nya lebih mantap, tarikan itu terasa enak gitu, terasa enteng, dan tenaga itu ngisi terus. Nah kalau Kruk As berat, soalnya Kruk As berat sama kompresi sama piston sama panjang langkah itu harus seimbang. Langkahmu durmu koyo apa lek iku kabeh gak imbang, percuma ngono.
kayak awakmu seneng dekne ra seneng awakmu ya percuma ya kan. Nah, ngono. Nah, terus kalau saran saya, kalau mau GS Series Up Mega Pro, pakai bundle standar bisa. Bundle standar. Nanti cuma diganti stangnya. Stang diganti. Jadi nanti kompresi masih jadinya tetap sama kayak Mega Pro. Tapi kalau pakai stang series bisa. Mesin mau nyala Mas, mau nyala. Cuma nanti agak low kompresi. Jadi kalau dibuat tanjakan, bangkelan itu serondok ngoyo, ya kayak ngono ya. Nah, ya tergantung dana lah, lihat. Nah, lihat dana teman-teman. Kalau mau bertahap ya nggak apa-apa. Gak ono ceritane jenenge ragat iku langsung bles. No. Ya ono, cuma iku kan sultan ya. Jadi luwih apik sithik-sithik. Prosesnya kroso jadi ya. Ceritane ono lah. Nah, jadi kayak gitu. Ya, sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas dari bahan ketiga ini. Ya, ketiga kruk as ini cuma nanti durasinya terlalu panjang ya. Mungkin bisa saya sambung di video selanjutnya untuk pembahasan dengan kruk as tiger atau apa nah, kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan kurang jelas bisa tulis kolom komentar. Nah, kita sharing-sharing, bisa WA saya. Dan juga ada grup WA-nya. Nanti saya tulis di deskripsi grup WA untuk Petrus Channel. Mungkin teman-teman mau masuk, bersedia berbagi ilmu, sharing-sharing sama teman-teman di luar Pulau Jawa, dalam Pulau Jawa, seluruh Indonesia, ataupun bisa di luar Indonesia. Ya, kita sama pecinta otomotif ataupun yang suka ataupun hobi dengan otomotif, dunia otomotif, kita bisa berbagi ilmu lah. Gak ono ceritanya wong pinter dewi. Jadi paling pinter gak ono, di atas langit masih ada langit. Kita sharing-sharing lah. Nah, kalau kita ada keluhan di bengkel kita sendiri atau dengan motor kita sendiri, kita tanya yang lebih paham. Saya juga masih belajar, ya sama-sama belajar. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Salam otomotif, salam Erik.